الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, man nafasa, barang siapa melonggarkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, sebuah kesusahan, min kurabid dunia, dari sekian banyaknya kesusahan-kesusahan yang di dunia. Mungkin dia punya sekian banyak masalah, kita ikut bantu dalam satu permasalahan. Bukan semua permasalahan dia, salah satu dari permasalahan dia. Nafasallahu anhu, maka Allah akan melonggarkan, anhu, dari man tersebut, dari orang tersebut, kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi bagaimana kita ini memahami, kita ini orang akhirat, tempat tinggal kita yang sebenarnya akhirat itu. Kita banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak salah, banyak zalim. Maka bagaimana kita ini punya banyak amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah di dunia ini usaha suka melonggarkan kesusahan-kesusahannya teman-teman muslim kita. Tambah kita banyak punya amalan ini, tambah banyak nanti kesusahan kita pada hari kiamat akan dilonggarkan oleh Allah. Kebalikannya begitu juga, kalau orang suka menyusahkan orang Islam, maka nanti hari kiamat ya ganti disusahkan oleh Allah. Lah orangnya saya bantu waktu dia susah, lepas itu belas nggak terima kasih. Loh, kamu tuh berbuat untuk dia apa berbuat untuk kamu? Nah, kan kadang-kadang kita ini terlalu kurang cerdas gitu loh. Kita ini berbuat baik itu untuk kita. Man amila shalihan fali nafsihi. Barang siapa yang buat baik itu untuk diri saya sendiri manfaatnya. Wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk fa'alaiha, maka memberikan madarat pada diri dia sendiri. Jadi kita ini buat baik itu, andaikan orang yang kita buat baik sama sekali nggak terima kasih, nggak masalah. Wong memang kita pengennya buat baik, bukan kok pengennya dibuat baik untuk kita. Waman, dan barang siapa yassara, yang memudahkan, ala muslimin, atas orang Islam, fid dunya, di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan, alaihi, atas orang yang memudahkan tadi, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Allah. Jadi kalau orang memudahkan seorang muslim, maka sebelum di akhirat, di dunia ini Allah akan datangkan kemudahan pada dia. Nah kalau orang itu sukanya usaha memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, mudahkan, berapa banyak kemudahan-kemudahan yang akan dia dapatkan. Jadi kita ini caranya buka khazanatullah ya diantaranya dengan melihat janji-janji Rasulullah ini. Kalau saya dapat amalan ini, janjinya dari Rasulullah begini, ini pasti. Kalau kita kerja di kantor, belum tentu gajinya pasti. Kalau kita kerja di sawah, belum tentu panennya pasti. Jadi kalau kita kerja ikut arahan Nabi, hasilnya pasti.
Maka kita ini jangan jadi orang yang sepertinya ngaji itu otaknya itu pikirannya materi tok. Nah, apa gunanya ngaji? Materi itu dulu semuanya nggak ada, itu dari khazanatullah semuanya. Nah kalau kita sudah dapat Allah ya sudah dapat semuanya. Man wajadallaha wajada kulla syai'in. La ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan Allah, maka dia telah mendapatkan segala-galanya. Wa man satara ala muslimin, dan barang siapa menutupi atas orang muslim fid dunya, di dunia, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menutupi aib saudara muslim kita, maka di dunia pun aib-aib kita akan ditutup oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Selain para nabi, para rasul, sebagaimana ngaji beberapa hari yang lalu, ada kemungkinan dia ini belok dari hidayah. Siapapun. Maka sebagaimana kita ini punya banyak aib juga, dan kita nggak suka aib kita dibuka-buka oleh orang lain, lah kenapa kita tidak berakhlak yang demikian dengan teman-teman kita yang lain? La ilaha illallah. Yang kita benci itu adalah kemaksiatannya, bukan yang kita benci orangnya. Ada orang datang kepada Wahsy ketika masih musyrik. Pembunuhnya seorang budak hitam, pembunuhnya paman Nabi yang begitu disayangi oleh Nabi, Sayyidina Hamzah, yang digelari oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah dalam sebagian riwayat kalau saya nggak salah dengan gelar Asadullah, singanya Allah. Wahsy karena nggak beriman dapat janji dari tuannya yaitu si Hindun. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, tak merdekakan Wahsy. Dan Wahsy ini datang dari Ethiopia sana. Datang dari negeri Afrika. Dan dia ini ahli ngelempar tombak dari jauh. Maka ketika pertempuran Uhud, Wahsy ini terus nyari Hamzah itu yang mana, Hamzah yang mana, dia mengincar waktu yang tepat untuk menombak Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy pun akhirnya berhasil menombak Sayyidina Hamzah sampai tubuh beliau tembus. Akhirnya Sayyidina Hamzah gugur. Dosa yang begitu besar dilakukan, kemusyrikannya sudah salah besar, tambah membunuh paman kesayangan Nabi. Ini maksudnya cerita bagaimana keburukannya Wahsy sebelum dapat hidayah. Maka Wahsy sendiri akhirnya dimerdekakan oleh Hindun. Hindun saking bencinya dengan si Sayyidina Hamzah, datang ke jenazahnya Sayyidina Hamzah, dibuka jantungnya, dimakan oleh Hindun. Dimakan mentah-mentah. Maka ada orang datang pada Wahsy, Wahsy, masuklah Islam. Saya enggak mau, dosa saya sudah terlalu banyak. Kecuali kalau Allah menjanjikan untuk saya, dosa saya dimaafkan semuanya, saya baru mau masuk Islam. Kalau masih sebagian, saya enggak mau. Maka akhirnya turunlah ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku, hamba-hambanya Allah yang telah melampaui batas atas diri mereka, telah berbuat yang melanggar begitu banyak. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari sayangnya Allah.
Innallaha sungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, memaafkan seluruh dosa. Maka Wahsy baru masuk Islam. Wahsyinya yang membunuh Sayyidina Hamzah dapat hidayah, Hindun yang makan hatinya Sayyidina Hamzah juga dapat hidayah. Nabi sebagai manusia yang sempurna, yang punya hati, beliau begitu berat menyampaikan wahyu ini. Ini orang yang paling menyusahkan Nabi, dimaafkan juga oleh Allah kalau bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka Nabi sebagai manusia yang sempurna, manusia sempurna gimana ya? Hati itu kalau disakiti ada lukanya. Itu sempurnanya manusia begitu itu. Nabi bilang, Wahsy, ya sudah kamu dapat hidayah kurang lebihnya, tapi saya minta kamu seumur-umur nggak usah nampakkan muka kamu pada saya. Yes, itu kamu ikut berjuang, ikut ini, ikut itu. Maka Wahsy nggak berani nampakkan wajahnya sampai Rasulullah wafat. Yes, ketika masuk Islam itu saja, itu terakhir kali. Kemudian Wahsy itu, wah saya adalah menyusahkan Nabi, saya pengen dengan tombak yang sama ini, saya pengen membunuh orang yang menyusahkan Rasulullah. Siapa ini? Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, muncullah Nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab. Maka Wahsy dengan tombak yang sama dalam sebagian riwayat menombak Musailimah, matilah Musailimah. Nabi palsu itu. Ini satu gambaran bagaimana kalau orang itu memang sungguh-sungguh di dalam bertaubat, walaupun dosanya seperti Wahsy pun dimaafkan oleh Allah. Bahkan jadi bagian dari walinya Allah. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah fi aunil abdi, di dalam membantu hambanya. Maksudnya Allah akan selalu membantu hambanya. Maka al abdu, selama adanya hamba tersebut, fi auni akhihi, membantu saudaranya. Selama kita ini masih pengen membantu saudara kita, usaha membantu, Allah pun akan bantu kita. Jadi kalau kita ini ogah-ogahan ya, akhirnya bantuan Allah kepada kita ya datangnya nggak jelas. Jadi kita ini bantu orang itu sebetulnya bantu diri kita sendiri. Karena orang kan bukan kita toh, yang berbuat kita, berarti dapatnya ya kita ini. Yang dapat kita. Maka orang itu kalau pertimbangannya orang, ya akhirnya jadi keliru semua. Pertimbangannya ini ya ridhonya Allah itu untuk diri saya. Untuk diri saya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu, orang Islam, maksudnya muslim yang sempurna. Akhul muslimi adalah saudaranya orang Islam yang lain. Apa sifatnya muslim dengan muslim yang lain? La yadlimuhu, dia tidak mengzalimi saudara muslimnya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkan saudara muslimnya kepada kehancuran, kepada musuhnya, kepada kehancuran, kepada kecelakaan. Tidak membiarkan. Dia dalam hancur, minimal menasihati, minimal datang untuk memberikan masukan-masukan yang baik. Wis padha gedene wis ben nyemplung neraka, nyemplung dhewe. Nah, itu kata-kata muslim yang tidak berakhlak baik. Ini tandanya orang Islam sempurna itu loh, dengan teman muslimnya itu nyambung. Dia sakit, kita ikut sakit hati. Kita ikut sakit juga. Dia susah, kita ikut susah. Itu berarti muslim kita ini mulai tampak tandanya. Jadi kalau orang Islam itu cuek dengan saudara muslimnya ini bahaya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia ini di dalam membantu saudaranya, dia membantu saudaranya. Karena Allah, maka adalah Allah fi hajati, di dalam membantu dia. Orang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah pun akan tunaikan hajat dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa melonggarkan dari orang Islam satu kesusahan,
Farrajallah, maka Allah akan melonggarkan anhu dari muslim yang melonggarkan tadi, dari man tadi, biha dengan sebab furjah kurbah, biha dengan sebab kesusahan yang telah dia longgarkan, kurbatan satu kesusahan min qurabi yaumil kiamat, dari kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutupi aibnya orang muslim, satarahullah, maka Allah akan menutupi dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada